Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denis Setiawan. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen Universitas Islam Riau. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas UAS dari mata kuliah MSDM Internasional. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku MSDM Internasional. Pertanyaan dari bab 2. Pertanyaan pertama, apa saja tahapan-tahapan yang biasanya dilalui oleh sebuah perusahaan ketika perusahaan tumbuh ke lingkungan internasional? Jawabannya, tahapan yang dilalui oleh perusahaan ketika akan memasuki lingkungan internasional adalah: yang pertama, ekspor insidentil; yang kedua, ekspor aktif; yang ketiga, penjualan lisensi; yang keempat, franchising; yang kelima, pemasaran di luar negeri; yang keenam, produksi dan pemasaran di luar negeri. Pertanyaan kedua, apa tantangan-tantangan MSDM yang spesifik dalam sebuah perusahaan internasional? Jawabannya, tantangan MSDM yang spesifik dalam perusahaan internasional adalah: yang pertama, mengubah ragam tenaga kerja; yang kedua, mengubah nilai tenaga kerja; yang ketiga, mengubah tuntutan karyawan; yang keempat, mengubah tuntutan lingkungan; yang kelima, pengenalan teknologi baru; yang keenam, mengubah pasar; yang ketujuh, mengubah tujuan bisnis; yang kedelapan, manajemen perubahan. Pertanyaan ketiga, mengapa kebanyakan perusahaan multinasional menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa umum korporasi mereka? Jawabannya, karena bahasa Inggris merupakan bahasa global, sehingga karyawan mampu mengikuti ritme dan komunikasi dengan klien yang berkebangsaan non-Indonesia. Pertanyaan keempat, pembukaan MC Donald di berbagai negara menunjukkan kebutuhan SDM berkaitan dengan isu masuk ke pasar baru. Apa yang telah dilakukan oleh perusahaan MC Donald untuk mengenai hal tersebut? Jawabannya, MC Donald menerapkan 3 jenis strategi, yaitu penetapan harga bandel, penetapan harga penetrasi, dan penetapan harga psikologis. Selanjutnya, pertanyaan dari bab 3. Pertanyaan pertama, uraikan karakteristik utama dari 4 pendekatan penyusunan staf internasional. Jawabannya, yang pertama, etnosentris. Dengan pendekatan staf etnosentris, perusahaan mengutamakan penggunaan ekspatriat untuk mengisi posisi-posisi tingkat di atas luar negeri. Yang kedua, polisentris. Pendekatan staf yang menggunakan orang-orang berkebangsaan negara tuan rumah di seluruh bagian perusahaan, dari posisi puncak hingga dasar. Yang ketiga, regiosentris. Pendekatan staf yang mirip dengan pendekatan polisentris, namun kelompok-kelompok regional yang terdiri dari anak-anak perusahaan yang mencerminkan strategi dan struktur organisasi bekerja sebagai sebuah unit. Yang keempat, geosentris. Pendekatan staf yang menggunakan strategi bisnis yang terintegrasi secara global. Pertanyaan kedua, apa alasan-alasan untuk menggunakan penugasan internasional? Jawabannya, alasan penugasan internasional adalah pengembangan manajemen, perpindahan ke area secara internasional, rotasi pekerjaan adalah cara yang berguna bagi karyawan untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas. Pertanyaan ketiga, bagaimana efektifnya para ekspatriat dalam mentransfer pengetahuan dan kompetensi? Jawabannya, tugas internasional yang membantu dalam berbagi pengetahuan dan mentransfer kompetensi dan mendorong adopsi praktek kerja umum yang dapat memperkuat unsur budaya perusahaan. Dengan demikian, mereka dapat berkontribusi untuk lebih mengembangkan modal sosial dalam M&A. Selanjutnya, pertanyaan keempat, apa kelebihan dan kelemahan yang berkaitan dengan International Business Traveler? Jawabannya, kelebihannya yaitu bisa bertemu orang-orang berpengaruh dan memperoleh keterampilan dari mereka, dapat peluang baru untuk rekreasi, dan yang terpenting, lebih banyak cerita untuk diceritakan dan cara terbaik untuk melihat dunia. Kelemahannya yaitu tidak efisien waktu,
urusan mahal, menuntut, dan terkadang tidak menarik. Selanjutnya pertanyaan dari bab 7. Pertanyaan yang pertama, faktor-faktor apa saja yang berkontribusi terhadap goncangan re-entry? Jawabannya, 1. Faktor-faktor yang berkaitan dengan pekerjaan. Yang pertama, keinginan karir. Yang kedua, penyesuaian kerja. Yang ketiga, mengatasi tuntutan peran baru. Yang keempat, hilangnya status dan pembayaran. Pertanyaan kedua, bagaimana perusahaan-perusahaan multinasional dapat membantu repatriasi pasangan suami istri yang berkarir? Jawabannya, dengan melakukan posisi entry ulang, penting untuk pengalaman internasional. Jika repatriat dipromosikan atau diberi posisi kapilitasi yang jelas pada pengalaman internasional, manajer lain menafsirkan sebagai bukti penugasan internasional, langkah karir yang positif. Pertanyaan ketiga, apakah elemen-elemen suatu sistem mentoring yang baik? Jawabannya, elemen-elemen suatu sistem bisa membuat mentoring yang baik. Elemen-elemen tersebut dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, desain program dan perencanaan. Yang kedua, manajemen program. Yang ketiga, operasional. Yang keempat, evaluasi program mentoring. Pertanyaan keempat, aspek-aspek apa yang akan Anda masukkan ke dalam suatu program repatriasi? Jawabannya, yang pertama, persiapan relokasi fisik dan transisi informasi. Kedua, bantuan keuangan dan pajak. Ketiga, posisi masuk kembali dan bantuan jalur karir, kejutan budaya terbalik. Keempat, sistem sekolah dan pendidikan anak-anak. Kelima, perubahan tempat kerja. Keenam, manajemen stres, komunikasi terkait pelatihan. Yang ketujuh, membentuk peluang jaringan. Yang kedelapan, membantu dalam menginformasikan kontak sosial baru. Itulah tadi pertanyaan-pertanyaan dari buku MSDM Internasional yang sudah saya jawab. Apabila ada jawaban saya yang tidak pas, saya mohon maaf dan saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.